todo estiver coçando, doendo bem aqui. Halo sobat, kita berjumpa lagi masih dengan Clip Story. Clip Story kali ini dari film yang berjudul Hasin Dilruba. Film ini berkisah perselingkuhan seorang istri dengan saudara sepupu suaminya hingga mengakibatkan kematian pasangan selingkuhannya. Tentu saja hal itu harus membuatnya berurusan dengan polisi. Bagaimana kisahnya? Let's listen the story and please read it your handphone. This is the Clip Story. Pemeran dalam film ini ialah Risu, pria polos yang penyayang, Rani, istri Risu, Nil, saudara sepupu Risu, dan selingkuhan Rani. Film ini dimulai dengan adegan seorang wanita memberi makan beberapa ekor anjing. Tiba-tiba terjadi ledakan di rumahnya. Wanita itu pun berlari. Melihat kondisi rumahnya, ia mendapati potongan tangan suaminya yang bertatukan namanya, yaitu Rani. Tak lama kemudian beberapa polisi datang untuk melakukan olah TKP. Berdasarkan olah TKP dan identifikasi jasad yang terbakar, polisi menduga korban berusia 35 tahun yang bernama Risu dan ia dibunuh sebelum terjadinya ledakan. Polisi pun mencurigai istri Risu, yaitu Rani. Namun polisi tak dapat menemukan barang bukti yang digunakan membunuh korban hingga Rani harus menjalani pemeriksaan dari pihak kepolisian. Rani pun dibawa ke kantor polisi. Lalu kita akan dibawa flashback 6 bulan sebelum terjadinya ledakan bom. Terlihat seorang pria polos bernama Risu sedang berbincang bersama ibunya. Ibu Risu mengeluh tentang perjodohan dengan beberapa wanita yang selalu gagal. Hingga akhirnya Risu diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Rani. Pertemuan antara kedua keluarga pun diselenggarakan. Mereka diberi kesempatan untuk mengobrol. Usai acara pertemuan itu, rupanya Risu menyukai Rani. Begitu juga sebaliknya, Rani menyukai Risu. Namun kali ini Ibu Risu kurang setuju, karena setelah melihat gelagat Rani, Ibu Risu mengkhawatirkan anaknya nantinya akan dikuasai oleh Rani. Namun apalah daya, Risu terlanjur jatuh hati pada Rani. Risu yang telah dilanda asmara mulai merubah penampilannya. Ia mulai melepas kacamata dan menggantinya dengan softland. Ia juga mulai membaca novel roman kesukaan Rani, yaitu karangan Dinesh Pandit. Bahkan ia rela menato lengannya dengan nama Rani. Tak lama kemudian kedua anak Adam yang telah dilanda asmara ini melangsungkan pernikahannya. Scene kembali ke masa sekarang di mana Rani yang diyakini polisi telah membunuh suaminya terus diinterogasi. Polisi itu marah besar. Ia berkata, bagaimana begitu kejamnya kau bisa membunuh suami yang penyayang seperti Risu. Kau ledakkan ia hingga hancur, bahkan ia menato namamu di lengannya. Namun Rani masih tak mengakui tuduhan polisi itu. Polisi itu dengan kesal meminta Rani menceritakan bagaimana kisahnya dengan Risu setelah pernikahan. Scene pun beralih ke cerita Rani, di mana Rani diboyong ke rumah Risu, namun tak ada satupun orang yang menyambut kedatangannya. Setiba di rumah, Rani protes pada Risu. Ia bertanya, mengapa tidak ada perayaan atas kedatangannya. Risu mengalihkan pembicaraan. Rani pun kesal. Ia pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Sedangkan suasana di luar hujan lebat yang disertai angin kencang. Hal itu membuat banyak air masuk ke kamar mereka. Risu mulai membersihkan air yang masuk ke kamarnya. Rani yang melihat itu memandang sinis ke arah Risu. Kemudian ia meninggalkan Rani tidur. Hingga malam pertama mereka pun terlewatkan begitu saja. Esokan harinya Rani bangun siang seperti kebiasaan di rumahnya. Ketika ia keluar kamar, ibu mertuanya yang sejak awal tidak setuju anaknya menikah dengan Rani mulai menuntut Rani untuk masak layaknya istri yang lainnya. Rani dengan nada keras menjawab bahwa ia tidak bisa memasak, bahkan buat teh pun aku tidak bisa, kata Rani. Aku hanya bisa mencukur rambut, alis, manikur, dan pedikur. Mendengar itu tentu saja mertuanya semakin kesal. Namun Risu mampu mengatasi situasi itu. Malam kedua Rani mulai menggoda Risu untuk membangkitkan gairahnya. E se estiver doendo bem aqui? Namun Risu terlalu polos, ia malah menceritakan mantannya yang pintar masak. Tentu saja itu membuat Rani tersinggung dan marah. Rani mulai meninggikan nada bicara, suaranya pun terdengar nyaring. Nos arranjados você recebe uma esposa de bandeja e ainda espera que ela frite bolinhos pra você. Risu segera pergi ke kamar mandi dan menyalakan keran dengan keras, dengan maksud agar keributan dengan istrinya tak didengar keluarga dan tetangganya. Malam kedua pun terlewatkan lagi. Malam berikutnya Rani mulai curhat pada bibi dan ibunya karena sampai saat ini ia belum melakukan malam pertama.
Mereka memberi saran agar Rani menjerat Risu dengan keindahan tubuhnya. Rani pun melakukan apa yang disarankan ibu dan bibinya. Ia mulai menggoda Risu dengan sikap genitnya dan sedikit memperlihatkan belahan dadanya. Namun lagi-lagi Risu si polos ini malah merasa canggung. Lebih lucu lagi, aksi genit Rani kepergok ibu mertuanya tentu saja membuat Rani malu. Hari berikutnya, giliran Risu curhat pada temannya. Ia pun diberi saran agar lebih garang di ranjang. Risu mulai menggunakan obat suplemen penguat pria. Rani mulai memancing gairah Risu. Risu yang tak mampu menahan nafsunya langsung saja menyerang Rani. Hingga hal itu membuatnya dengan cepat mencapai puncak. Tentu saja Rani yang belum apa-apa sangat kecewa. Risu? Pagi hari setelah kejadian itu, bibi Rani menelpon bertanya apakah malam pertamanya mengasihkan. Rani menceritakan pada bibinya bahwa Risu sangat lemah di ranjang. Belum apa-apa, sudah selesai, kata Rani. Hingga membuatnya sangat kecewa. Ia juga menyesalkan hasil perjodohannya. Risu yang sedang di dalam kamar mandi mendengar percakapan Rani dan bibinya. Mulai saat itu, Risu marah dan tidak pernah mendekati Rani. Malam berikutnya, Rani mulai berhasrat kembali. Ia mengajak Risu memainkan game yang mengarah kepada hubungan intim. Namun, tiba-tiba Risu berkata, "Aku mendengar percakapanmu dengan bibimu tadi pagi. Aku tak menyangka kamu menceritakan hubungan ranjang kita pada keluargamu." Risu pun pergi meninggalkan Rani. Sambil berucap, "Maaf, aku tidak bisa menjadi pria yang kau inginkan." Semenjak kejadian ini membuat hubungan mereka semakin renggang. Bahkan Risu memutuskan kembali bekerja sebelum masa cutinya habis. Risu tak lagi memperdulikan Rani. Bahkan Risu sering pulang larut malam karena ia memutuskan untuk mengambil gelar MBA. Karena merasa Risu sudah tidak cinta dan peduli padanya, Rani ingin kembali ke rumahnya. Ia pun berpamitan pada Risu. Namun Risu semakin marah dan merobek tiket bulan madu mereka. Melihat itu, Rani mengurungkan niatnya untuk pulang. Rani sering menghabiskan waktunya sendiri. Suatu ketika, ia keluar rumah untuk menghilangkan jenuhnya. Ia mendapati Risu bersama seorang gadis. Rani marah dan menghampiri mereka. Dengan penuh perasaan kesal, Rani berkata pada wanita itu bahwa Risu merupakan suaminya. Bahkan Risu tak bisa menunaikan malam pertamanya dengan baik. Tentu saja hal ini membuat Risu semakin jengkel. Padahal wanita tersebut hanya temannya. Hingga suatu pagi Rani dibangunkan oleh suara klakson mobil. Ia pun keluar. Terdengar suara mertuanya sedang berbincang dengan seseorang tentang ketidakhadirannya dalam acara pernikahan Risu. Saat Rani sampai di depan rumahnya, Rani melihat seorang pemuda tampan dan berpenampilan maco dengan pandangan liar. Pria ini bernama Nil. Mertuanya pun memperkenalkan Rani pada Nil yang merupakan saudara sepupu Risu yang hendak menginap beberapa hari karena Nil harus menghandle tamu. Nil merupakan seorang tour guide arum jeram. Nil meminta pada bibinya agar Rani membuatkan segelas teh. Spontan mertua Rani nyerocos bahwa Rani tidak bisa membuat teh, memasak, bahkan membuat gorengan pun ia tidak bisa. Menyaksikan itu, Nil pun melemparkan senyuman menggoda pada Rani. Pada saat pagi hari, Nil melihat Rani sedang membaca novel kesukaannya, yaitu novel karangan Dinas Pandit. Ia mulai menggoda Rani. Rani rupanya mulai tergoda. Ia terpergok saat mengambil foto Nil dengan pura-pura berselfie. Fiquei bem na foto? Hari-hari berikutnya, Rani semakin tergoda melihat kemajuan Nil. Nil yang menyadari itu tidak membuang-buang kesempatan. Suatu pagi, Nil mulai memancing Rani untuk membuatkan segelas teh. Sedangkan Rani yang sudah kasmaran seperti tersihir, ia melangkah menuju dapur untuk membuatkan Nil segelas teh. Walaupun ia tidak bisa membuatnya, tanpa ia sadari ternyata Risu berada di dapur. Ia pun menawarkan Risu secangkir teh. Tentu saja Risu yang melihat perubahan positif pada istrinya mengiyakan. Dengan bantuan Risu, akhirnya Rani bisa membuat teh. Setelah Risu berangkat kerja, Rani menemui Nil dan memberikan teh yang dibuatnya. Nil mulai merayunya lagi. Ia memuji teh buatan Rani. Bahkan Nil mengatakan rela mati demi masakan yang dihidangkan Rani. Rani yang telah terpanah asmara mulai belajar memasak. Risu dan ibunya pun mulai tersenyum melihat perubahan Rani.
Semakin hari, Rani kian mengagumi Nil. Hingga suatu saat, Rani sedang memasak di dapur, Nil datang untuk mengambil air. Mereka pun saling curi-curi pandang. Nil yang melihat rambut Rani terurai, mulai memberanikan diri untuk merapikan rambut Rani dan menyelipkan di telinga Rani. Kemudian Nil meninggalkan Rani. Rani dengan perasaan antara marah dan bergairah berlari menghampiri Nil. Ia memperingatkan Nil agar tidak menyentuhnya lagi. Nil bukannya takut, ia malah menarik Rani semakin dekat. Entah setan apa yang merasuki Rani. Ia mulai mendaratkan ciuman di bibir Nil. Nil pun membalas. Adegan ciuman pun berlangsung cukup lama hingga berakhir dengan hubungan intim. Hubungan terlarang pun mulai terjalin. Beberapa hari kemudian, Rani mulai pintar memasak. Nil ingin dimasakkan kari domba kesukaannya. Dengan memaksakan diri, Rani pergi ke pasar membeli daging domba. Namun setiba di rumah, mertuanya melarang masak di dapurnya karena orang tua Risu vegetarian. Hingga terjadi cekcok antara Rani dan mertuanya. Percekcokan itu pun didengar Risu. Risu yang mulai senang dengan perubahan istrinya, tanpa curiga ia menyiapkan dapur sendiri untuk Rani memasak. Rani dan Risu mulai membersihkan dapur yang tampak sudah lama tidak dipakai. Kemudian seperti biasa Risu berangkat bekerja. Rani menemui Nil di kamarnya. Nil berpamitan bahwa ia minggu depan akan pergi ke Delhi meninggalkan Rani. Rani yang sudah terlanjur cinta memutuskan untuk ikut dengan Nil ke Delhi dan mengatakan dengan jujur pada Risu tentang hubungan mereka. Nil hanya tersenyum dan menggoda Rani sambil berkata, "Apakah kau yakin bisa memasak daging domba?" Kata Nil. Rani dengan mesra menjawab, "Akan kucurahkan hati dan jiwaku untuk memasaknya." Waktu makan malam pun tiba. Rani dengan senang hati mengeluarkan masakan kari domba yang ia masak. Namun tiba-tiba mertuanya yang merupakan vegetarian melarangnya untuk meletakkan kari domba itu di atas meja makan. Ibu mertua Rani berkata, "Nanti saja kau keluarkan karena Risu pulang agak malam." Sedangkan Nil sudah pergi tanpa berpamitan. Mendengar itu, perasaan kecewa terpancar di muka Rani. Rani sadar bahwa Nil tidak mencintainya. Ia hanya menginginkan hubungan ranjang dengan Rani. Dengan kecewa, Rani berkata, "Nil tidak pergi tapi ia kabur." Ele não foi embora. Ele fugiu. Sementara ingatannya tak bisa lepas dari perselingkuhannya dengan Nil, perasaan bersalah pun muncul ketika Rani menyajikan makan malam untuk Risu. Risu memuji kari domba buatan Rani. Namun Rani berkata bahwa ia membuatkan kari itu untuk Nil. "Karena aku jatuh cinta pada Nil," kata Rani. Risu yang mendengar itu menatap tajam Rani. Rani berkata bahwa ia ingin hidup bersama dengan Nil, namun ia kabur mencampakkan aku. Risu terus melanjutkan makannya. Keesokan harinya, diam-diam Risu mendatangi Nil dengan membawa obeng. Risu menusuk punggung Nil. Nil yang memiliki perawakan lebih kekar dari Risu dengan mudah membalikkan keadaan. Nil pun menghajar Risu. Setiba di rumah, Rani menanyakan Risu tentang lukanya. Dengan kesal Risu menjawab, "Aku pergi mencari Nil dan ia menghajarku." "Kenapa kau lakukan itu?" kata Rani. "Karena ia telah meninggalkanmu," jawab Risu. Dengan perasaan bersalah, Rani menatap Risu dan mulai menghampirinya. Rani minta Risu agar memaafkan kesalahannya. Tak disangka, Risu malah mengusir Rani. Ia berkata, "Aku sangat mencintaimu, bahkan sekarang aku tak ingin tinggal bersamamu karena aku ingin mencikikmu hingga tewas," kata Risu. Esokan harinya Rani berkemas untuk pulang ke rumahnya. Namun ketika ia hendak menaikkan barang-barangnya ke angkot, segerombolan pemuda yang merupakan teman Nil menggoda Rani. Rupanya mereka mengetahui hubungan Rani dan Nil. Risu yang mengetahui itu menyuruh Rani masuk. Ia mulai menaikkan barang-barang Rani. Namun para pemuda itu malah mencemooh Risu. Seketika Rani menurunkan kembali tasnya dan mengurungkan niatnya untuk pulang. Karena ia beranggapan mengapa harus keluarga Risu yang harus menanggung aib yang telah ia perbuat. Ia pun memutuskan akan tetap tinggal bersama Risu walaupun ia tahu bahwa Risu ingin sekali membunuhnya. Benar saja, beberapa kali Rani mendapat usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Risu. Mulai dari dijatuhkan dari tangga hingga dibakar dengan gas. Bater por mim um dia.
Namun Rani tetap bertahan. Ia sadar bahwa ini merupakan buah dari perbuatannya. Bahkan ia mulai mengagumi perubahan Risu yang menjadi liar dan agresif. Hingga suatu malam Rani menghampiri Risu yang sedang mabuk bersama temannya. Karena kedatangan Rani, teman Risu pun pergi meninggalkan Risu. Rani naik ke atas balkon dan menyuruh Risu untuk mendorongnya. "Cepat dorong aku, karena inilah satu-satunya kesempatanmu untuk membunuhmu," kata Rani. Risu langsung menghampiri Rani. Ia mendorong Rani, namun ia tetap memegang tangannya. Sambil menatap tajam ke arah Rani, ia berkata, "Kenapa kau tak pergi? Aku akan membunuhmu." Dengan ketakutan Rani menjawab, "Dorong saja aku. Aku tahu kamu tak akan membunuhku karena kau sangat mencintaiku," kata Rani. Risu pun menarik Rani. Sambil merajuk, Rani memohon agar dimaafkan dan minta sedikit cinta dari Risu. Namun Risu menjawab, "Kau tak pantas mendapatkan cintaku. Aku memang tak pantas mendapat cintamu, tapi aku tahu kau masih mencintaiku hingga aku membenci diriku sendiri karena telah mengkhianatimu." Risu pun memeluk Rani dan mereka sepakat memulai semua dari awal. Semenjak malam itu hubungan mereka kembali harmonis. Dengan kondisi Rani sudah mahir memasak dan menjadi istri yang baik, ibu mertuanya pun bahagia melihatnya hingga tak ada lagi perselisihan di antara mereka. Suatu hari, orang tua Risu menghadiri acara pernikahan di luar kota. Risu dan Rani merencanakan suatu pesta untuk teman-temannya. Saat Risu hendak berangkat kerja, Rani memesan beberapa kebutuhan dapur untuk acara pesta yang mereka rencanakan. Setelah Risu berangkat, Nil datang menemui Rani. Risu yang tengah merasakan manisnya cinta, di tengah perjalanan tiba-tiba ia merindukan istrinya. Ia pun putar balik dan membelikan semua kebutuhan yang istrinya pesan. Kemudian pulang. Setiba di rumah, ia terkejut melihat Nil. Nil menfitnah Rani dengan mengatakan mereka berencana kabur bersama, namun Rani berteriak, "Bohong!" Risu yang sudah percaya sepenuhnya pada Rani langsung menyerang Nil. Namun lagi-lagi Nil mampu mengalahkan Risu. Nil mencekik Risu. Rani dengan panik mengambil daging paha domba di dalam freezer yang ia persiapkan untuk pesta. Ia langsung memukul ke tengkuk Nil. Nil pun terpental dan kepalanya membentur tembok hingga tewas. Mengetahui Nil tewas, Rani ketakutan. Risu berusaha menenangkan Rani. Untuk menyelamatkan Rani, Risu merekayasa kematiannya. Ia memotong pergelangan tangan Nil. Kemudian Risu menukar dengan lengannya yang bertatukan Rani. Sedangkan Rani pergi ke pasar membawa daging yang digunakan memukul Nil. Agar penjual daging tidak curiga, ia membeli daging dan kemudian meminta penjual itu untuk memotongnya. Sekaligus ia memotong daging yang digunakan memukul Nil hingga polisi tidak dapat menemukan barang bukti tersebut. Sementara sambil menunggu ledakan, ia memberi makan anjing daging tersebut. Sedangkan Risu meloloskan diri lewat belakang melalui sebuah sungai. Begitu ledakan terjadi, Rani berlari menuju rumahnya dan menemukan potongan tangan Risu. Sedangkan jasad yang mati adalah jasad Nil. Rekayasa kematian Risu pun berhasil mereka lakukan hingga polisi tak mampu mengungkap kasus ini dan atasannya memerintahkan untuk menutup kasus Rani. Risu dan Rani pun kembali bersatu hidup bahagia walaupun dengan satu tangan. Inilah akhir cerita dari film Hasin Dilruba. Bagaimana menurut Sobat The Clever? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi The Clip Story berikutnya. Terima kasih.